Tuhan Yesus dihormati. Dan saatnya kami ekspresikan rasa hormat kami kepada firman yang diperkatakan. Tuhan layakkan hamba-Mu. Biar hamba bicara untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk agenda-agenda Bapa di tengah hidup kami. Kami percaya hari ini momen bagi beberapa orang untuk mengalami terobosan baru, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan hidup kami jadi berbeda. Hidup kemarin hari ini menjadi titik tolak untuk hidup yang penuh harapan, hidup di masa depan bersama Yesus, dan tidak ada di antara kami yang pulang dengan kosong. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman. Haleluya. Semua yang lapar dan haus akan firman katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, mari kita berseru haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali bagi saudara-saudara yang sudah sering bertemu, dan selamat bertemu untuk yang sudah lama baru kali ini bertemu kembali. Saudara-saudara, tambah usia, tambah umur panjang, sudah seharusnya manusia roh kita tambah kuat. Amin. Haleluya. Jadi bertambah usia, bertambah umur 54 itu seharusnya berbanding lurus dengan pertambahan kuatnya manusia roh kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua masalah hidup kita, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, berhubungan langsung dengan manusia roh kita. Kondisi roh kita menentukan cakap tidaknya kita menghadapi persoalan. Kondisi level roh kita membuat kita bisa menerobos atau kita tak berdaya. Hari ini Bapak Ibu, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, kita berdiri bersama-sama membaca satu ayat ini, dan saya akan minta tolong membantu karena ada sesuatu yang saya butuhkan di mimbar. Kita akan pindah ke sini. Mari berdiri semuanya, kita akan membaca ayat yang pertama ini. Terima kasih. Sama-sama, Pak Robi silakan. 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saya akan, saudara-saudara, berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi saya juga maklum dengan saudara-saudara, ya. Saya percaya saudara-saudara datang ke sini pertama-tama adalah kita untuk bertemu Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, begini Bapak Ibu Saudara, saya bilang tadi bahwa hubungan antara manusia roh kita dengan persoalan-persoalan rumah tangga, ekonomi, bahkan persoalan kejiwaan kita, fisik kita, semua berhubungan langsung dengan kondisi roh kita. Roh kita kuat, maka jiwa kita kuat. Roh kita kuat, maka tubuh kita kuat. Roh kita kuat, jiwa kita bergelora. Kalau roh kita kuat, jiwa kita bersemangat, dan tubuh kita berakselerasi. Tubuh kita akan menjadi kendaraan bagi agenda Allah yang ada di dalam roh kita. Sehingga roh kita, saudara lihat di ayat tadi, saya undang 3 orang yang saya sudah hubungi, 3 orang mewakili roh. 1, silakan. Ini saudara, roh dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata pneuma. Nah ini silakan 1, ini roh, manusia roh. Haleluya. 1, lambaikan tangan, ini manusia roh yang utama. Kemudian manusia jiwa, ada di bawah, pakai dasi. Dan terakhir manusia bagian tubuhnya sebelah sini. Tubuh sini, roh, jiwa di tengah. Ya. Kalau saya panggil pneuma, angkat tangan roh, angkat tangan. Ya, menghadap sana. Haleluya. Inilah roh. Seseorang memiliki 3 dimensi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa atau syukur, atau orang bilang psikologi, atau syukur, lambaikan tangan. Ya, ini dia yang pakai dasi. Yang biasa menjadi pusat perhatian adalah, aduh aku senang tadi ibadah, dengar ada suaranya lumayan, puji Tuhan. Kan kemudian yang terakhir adalah tubuh atau soma, ya. Tubuh atau soma, ya, tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan, kalau roh kita, minta maaf ya, ini dari posisi memang tidak kebetulan. Saudara lihat yang mana yang lebih besar badannya, roh, jiwa, atau tubuh? Tubuh. Haleluya. Tidak secara sengaja, ya. Ini tidak sengaja. Kondisi ini, minta maaf, kalau roh makin ke bawah, ya, dia makin lemah. Maka yang memimpin adalah jiwamu. Dan di jiwa ini adalah yang namanya gelisah, takut, cemas, khawatir, galau, semua. Dia komando. Coba aku angkat tangannya. Kalau dia komando, maka ini tinggal menjadi eksekutor. Inilah yang akan, tubuh ini yang akan mengekspresikan apa yang ada dalam jiwanya, karena rohnya tidak memimpin. Karena roh orang itu tidak dominan, roh orang itu tidak berdaya. Berarti yang dominan sekarang adalah jiwa. Nah, jiwa ini bukan sesuatu masalah, karena begini. Waktu kita dilahirkan baru, itu yang dilahirkan pertama kali adalah, bentar saya jelaskan. Tapi yang penting di sini, setiap masalah ketika engkau galau, kalau rohmu lemah, maka yang memimpin itu adalah jiwamu. Ayat tadi mengatakan, biarlah rohmu terpelihara, jiwamu terpelihara, maka tubuhmu akan terpelihara. Kalau rohmu tidak terpelihara, dalam keadaan jongkok, maka jiwamu akan memimpin, mendominasi, dan tubuhmu akan menjadi alat daripada jiwa. Jiwa itu suka galau, suka emosi, suka marah-marah. Dan kalau rohmu lemah, sebentar saya kasih tahu hubungannya dengan iblis bagaimana. Nah, Bapak Ibu, yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan pada saudara, supaya roh kita kuat, katakan supaya roh saya kuat. Sama-sama, supaya roh saya kuat. Ayo roh, boleh berdiri dulu. Supaya roh saya kuat, saya harus sadar, sama-sama, saya harus sadar bahwa dimensi hidup saya yang sebenarnya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Bukan urutannya tubuh, jiwa, dan roh, tapi dimulai dari roh, kemudian jiwa, dan tubuh. Kalau ini diputar, inilah yang membuat kita
selalu ketika menemui masalah kita tidak bisa memecahkan persoalan karena yang memimpin. Saudara tahu soma ini, tubuh ini, minta maaf, tubuh ini cuma mau senang, betul? Tubuh ini cuma mau santai, tubuh ini mau berkat, amin. Ya, kalau jiwa ini cuma mau dihibur, jiwa mau ini, jiwa mau ini, nah saudara biar bikin salah puji-puji terus, bro, puji Tuhan biar berupa mabuk masuk gereja. Misalnya jiwa itu mau dihibur walaupun dia tidak sesuai dengan firman. Tapi kalau roh tidak, roh ini tidak butuh pujian. Roh ini pengen satu hal, pengen jadi seperti Kristus. Kalau roh ini jadi seperti Kristus, maka semua masalah termasuk setan bonone pun lari meninggalkan kita. Kenapa? Roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bagaimana roh kita lebih besar, itu persoalan yang akan kita lanjutkan dalam cerita ini. Jadi yang pertama adalah, saudara, supaya roh saudara kuat, karena saudara hidup di bumi ini paling lama 100 tahun. Ada yang umur 90 tahun di sini? Tidak ada. Ada yang 80 ya? Ada 80. 90? Tidak ada. Nah, paling lama saudara 100 tahun. Tapi 100 tahun itu rohmu tidak berpengaruh apa-apa. Jiwamu, saudara-saudara kalau sudah umur 100 tahun, orang yang sudah tua biasa tambah balik jadi pemeraju, bukan? Jadi nomor tasonton saja kita pela besar. Jadi suka ngambek. Yang masih suka ngambek bilang amin. Itu berarti yang memimpin adalah jiwamu. Nah, kalau saudara 100 tahun maka fisik akan merosot terus, lemah, tak berdaya. Mau pergi toilet pun harus dituntun. Nah, kalau sudah 100 tahun mau makan pun disuap. Jadi kalau saudara punya roh lemah, tubuh lemah, jiwa lemah, maka genap sudah penderitaan saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini sadari, katakan sadari, bahwa saya yang sebenarnya, katakan saya yang sebenarnya adalah roh saya. Haleluya. Jadi roh saya harus lebih besar daripada tubuh saya. Amin. Haleluya. Mari ibu-ibu yang ada di sini yang cantik-cantik, terutama istri saya sangat cantik hari ini. Haleluya. Bukan cuma hari ini, hari-hari. Tapi saya tahu satu hal. Apa yang saya tahu? Oh, bikin cantik diri ternyata mahal. Haleluya. Pond's and Lovely, eyeshadow, apa nih? Herosin, burol. Haleluya. Kalau soal sebedah ada sagu. Mau kasih kincrong apa? Sirkom apa? Mau kasih kincrong, glowing ya. Bagaimana mengkilat pakai Dr. White. Haleluya. Sayangnya saudara-saudara, biti so putih, testa masih merah. Haleluya. Ada sesuatu yang saudara sedang rawat. Kalau engkau rawat tubuhmu lebih besar maintenance-nya daripada rohmu, maka engkau akan bermasalah. Haleluya. Saudara, kecantikan yang sejati bukan kecantikan polesan luar. Sebab cantik yang sebenarnya adalah inner beauty, bukan di jiwa, tapi di dalam rohmu. Kalau rohmu cantik, haleluya, maka sampai surga tertarik. Haleluya. Kalau cuma fisik yang tertarik, cuma membau yang tertarik. Haleluya. Karena rohmu tidak menarik. Karena Tuhan lagi cari sekarang adalah roh yang menyembah Tuhan, roh yang memuliakan Tuhan, roh yang strong. Haleluya. Itu sebabnya yang pertama, sadari bahwa saya punya istilah, saudara tidak usah ikut. Saya punya istilah yang saya ajarkan internal. Saya adalah makhluk roh, dan saya memiliki jiwa, dan saya diam di dalam tubuh. Jadi saya adalah roh saya, bukan saya adalah tubuh saya. Kenapa? Sebentar saya kasih tahu. Ada di tahapan pertama. Sadari dulu bahwa saya adalah makhluk roh. Haleluya. Siapa yang mulai sadar? Bukan mulai sadar. Mulai hari ini sadar bahwa yang sebenarnya inti hidup saudara dan saya adalah roh saudara. Lambaikan tangan yang tangkap ini. Haleluya. 80-90% luar biasa. Dan pulang saudara ingat bahwa saudara punya hidup sebenarnya bukan jiwamu, bukan tubuhmu, tapi rohmu. Rohmu pnema kendame. Dan ini suka karundeng. Dan ini soma permenang. Haleluya. Berikan permenang. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Itu sebabnya ada istilah dokter bilang psikosomatis. Saudara tahu arti psikosomatis? Psikosomatis adalah kegalauan, kegelisahan di jiwa
itu berekspresi di tubuh. Ekspresi di tubuh sampai saudara gatal-gatal. Saudara tidak gatal di kepala kalau ada masalah garuk apa? Garuk kepala. Garuk kepala ini adalah ekspresi dari keadaan jiwamu yang tidak tenang karena rohmu tidak kau maintenance, tidak kau kasih makan, tidak kau rawat. Itu sebabnya masalah kita sebenarnya bukan pada fisik kita, bukan pada jiwa kita, tapi masalah kita yang sebenarnya. Belum terlambat kalau kita masih bisa dengar firman ini. Belum terlambat. Haleluya, belum terlambat. Haleluya, belum terlambat. Daripada saudara nanti mendengar ada lagu yang lama, terlambat sudah kau sadar dirimu, ternyata kau fokus pada jiwamu. Makasih musik. Karena kita tidak boleh lanjut lagi nanti mengenangkan memori-memori tahun 60-an. Haleluya. Terlambat kalau kita terlalu fokus pada jiwa. Kita lagi cari ibadah yang menyenangkan. Kita cari ibadah yang WL-nya artis. Kita cari pengkhotbah yang terkenal. Kalau maksudnya, ya kasihan. Baru DP apa istilahnya, subscriber baru 200. Ya masih kalah. Kita cari orang-orang yang terkenal karena penguasaan jiwa. Tapi roh ini tidak. Mau pengkhotbahnya terkenal, mau pengkhotbahnya pintar, mau bodoh, yang penting pengkhotbahnya bawa rohnya menjadi seperti Kristus. Bawa menjadi seperti Kristus. Sebab kalau kita seperti Kristus, angin, badai, topan, danau pun tenang. Haleluya. Berapa lama, berapa banyak kita sudah tengking masalah, malah masalah tengking balik kepada kita. Tapi kalau Yesus bilang satu saat, dia bilang diam, tenang, diam. Sampai orang bilang, orang apakah ini? Sampai danau, angin tenang, mendengar padanya. Kalau saudara, satu saat rohmu kuat, rohmu powerful, engkau bisa sama seperti Yesus dalam hal kuasa yang Tuhan percayakan padamu. Satu waktu engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan di bumi. Ketika rohmu bertumbuh besar dan engkau akan berkata pada masalahmu, pada penyakit, pada persoalan ekonomi, diam, tenanglah. Haleluya. Dia penyelamat yang teramat di leher. Haleluya. Berapa banyak orang ke gereja tapi pulang jauh jalan terus karena rohmu terlantar. Karena rohmu tidak sebentar saya kasih tahu tidak diapakan. Jiwamu yang kau selalu, wah saya senang pendeta sana itu, wah ada sinyal itu, mantap boleh pindah. Nah, saya senang di ibadahnya, AC-nya dingin sekali sampai saya bisa tertidur di sini karena saya tidak bisa tidur di rumah tadi malam. Saya kalau ke gereja, saya bisa puas karena nyanyinya tidak ada pas. Biar satu, mantap, itu jiwamu yang puas. Tapi kalau rohmu, puji Tuhan, saya dikoreksi tadi di khotbah. Kita pemulu-mulu ini dia menimpa, haleluya. Kita pegalau-galau ini kecil rata, haleluya. Kita hidup ego dia kecil tre, haleluya. Haleluya. Saudara, kapan ular itu tre? Tidak pernah, kecuali dia makan linggis, amin. Dan kapan hidup kita tre? Kecuali kita makan firman, amin. Dan firman menurunkan hidup kita. Dan kita bisa free. Dan apa yang terjadi? Kalau roh saudara-saudara sadari. Jadi pada hari ini sadari bahwa manusia saudara yang sebenarnya adalah rohmu. Artinya, kalau engkau tidak punya benak, engkau tidak punya entertainment, engkau tidak ke tempat yang bisa menghibur engkau. Tapi kalau engkau terima firman yang mengubah hidupmu, maka hidupmu sedang mengalami berkat yang sebenarnya. Haleluya. Karena ketika orang Cina di gereja bawah tanah beribadah, mereka beribadah di sebelah toilet. WL-nya tidak latihan, pengkhotbahnya sekolah kita, tapi urapannya turun karena lapar dan haus akan Tuhan dari rohnya. Haleluya. Sebab kalau seandainya ukuran jiwa, ukuran tubuh jadi ukuran untuk supaya kita diberkati, maka orang yang ibadah di sebelah toilet akan pingsan karena hadirat toiletnya. Tapi kita, apapun terjadi, sesuatu yang dari luar bukan penentu, tetapi sesuatu yang di dalam kita, yaitu roh kita, yang membuat kita makin strong. Kita tidak bingung, tidak galau dan kacau balau ketika menghadapi persoalan ekonomi, karena di dalam kita ada Kristus. Dan Kristus yang bilang tadi, diam, tenang, karena aku selalu memberi jalan keluar. Itu yang pertama. Saudara, sudah tanya pada mereka bertiga, berapa lama mereka bertahan di sini? Haleluya. A. Just lihat lagu A. Ya oke? Saya sudah menyanyi tapi ya.
As I surrender. Berserahlah mulai dari roh saudara, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan Sang Hambamu. Tubuh, nyawa, roh, dan jiwa. Ini soal apa tadi? Soal luar biasa. Tapi yang pasti kita ada 3: roh, jiwa, dan tubuh. Yang pertama-tama kita serahkan kepada Tuhan adalah roh kita. Yang pertama-tama kita prioritaskan serahkan pada Tuhan adalah roh kita. Tuhan lewat Roh Kudus tuntun roh saya, tuntun roh kita agar kita tidak salah jalan. Haleluya. Masih ingat saya sebut tadi psikosomatis. Apa yang ada di jiwa bereaksi, bermanifestasi di fisik saudara. Tapi sekarang ada satu level lebih tinggi sedikit yang namanya pneumopsikosomatis. Jadi apa yang terjadi di roh saudara, apa yang terjadi di roh saudara bermanifestasi di jiwa saudara dan bisa betul-betul diekspresikan oleh tubuh saudara. Misalnya roh saudara sukacita, yes, haleluya. Maka jiwa kan, ya, dan tubuh kan, haleluya. Tapi tubuh sukacita ini belum tentu, sana belum tentu, haleluya. Tapi kalau di sana sorak-sorai, kalau saudara memuji menyembah Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau dari roh yang menyembah, panas atau dingin, mau ribut atau kacau, itu punya fokus roh, jiwa akan mau menyesuaikan dan tubuh akan berakselerasi. Karena yang menjadi fokus kita terkonek dengan Tuhan adalah roh kita. Coba roh bilang haleluya. Jiwa, tubuh, mana lebih kuat? Haleluya. Ya, ulang 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Kalau 3 ini sinkron, hidup kita damai. Amin. Saudara pulang bawa berkat. Amin. Haleluya. Tapi ada roh bergelora. Nah, jiwa bergelora. Tapi tubuh pulau dada. Pulau dada. Roh sosok suka, tak tubuh. Tak putar kamu dua balik. Coba ulang. Ekspresi roh mau, jiwa bersemangat, tapi tubuh santai, santui. Haleluya. Yes. Satu saat roh bilang begini, bilang dengan ketika dia ya, kita menyesal ada tinggal di tubuh ini. Kita menyesal tinggal dorong 3 bakal lain. Haleluya. Tahu apa arti stres? Roh, jiwa, dan tubuh tidak sinkron. Ulang, apa arti stres? Roh, jiwa, tubuh tidak sinkron. Roh mau ke gereja, jiwa malas, tubuh mengantuk. Yang pengalaman bilang amin. Dulu, ku takkan seperti dulu lagi. Dulu paling tidur. Kalau ibadah, yang pernah tidur saat ibadah, katakan amin. Rohmu mau, jiwamu bersemangat, tapi tubuhmu mata 5 waktu. Itu sebabnya banyak orang Kristen berpuluh-puluh tahun ketika menghadapi masalah tidak kuat. Karena apa? Kalau kita menghadapi dunia dengan jiwa kita, dunia lebih pintar dari kita. Kalau kita menghadapi dunia dengan jiwa kita, dunia lebih lincah. Amin. Kalau kita hadapi dunia dengan tubuh kita, firman bilang bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh kuat tubuh, bukan oleh kuat jiwa, tapi oleh roh Tuhan dalam roh kita.
kita bisa menghadapi tantangan. Tobias, Sanballat yang menghalangi Nehemia dalam pembangunan bait Allah, tembok Yerusalem, mereka semuanya tidak mempan ketika Nehemia punya roh kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau roh saudara kuat. Katakan amin. Yang kedua, ayatnya, kalau saudara tahu, kita harus ingat bahwa bagian yang kekal dari kita yang akan masuk surga yang mana? Ayo baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7, firman Tuhan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh kembali kepada Allah. Saudara punya roh satu saat akan kembali kepada Allah. Tetapi persoalannya, ingat baik-baik, ketika kembali kepada Allah, kembali ke alam baka, Ibrani 9 ayat 27 mengatakan apa? Ibrani 9 ayat 27, roh kita akan kembali kepada Bapa, tapi tidak semua ke surga. Ibrani 9 ayat 27 firman Tuhan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, Ya. dan sesudah itu dihakimi. Yes. Bapak Ibu tahu bahwa satu saat maaf ya, katakanlah pilih nama yang tidak ada di sini. Untuk ada kan untuk Yudas. Yudas. Minta maaf Yudas, pinjam nama. Yudas ada dua loh. Yudas Iskariot dan Yudas Tadeus. Dan Yudas yang akurat dengan Yudas yang error. Jadi kita pilih Yudas misalnya ya. Nah, saudara perhatikan, kalau satu orang ini mati, yang akan tinggal tetap selamanya yang mana? Waktu mati, apanya yang hilang? Gimana kalau mati? Kepala. Jiwa kemana? Jiwa? Jiwa adalah titik temu antara roh dan tubuh. Ketika roh dan tubuhmu menyatu, jiwa muncul. Ketika roh dan tubuhmu berpisah, maka jiwa tak kemana. Tapi kalau mereka bertemu kembali di sorga nanti, saudara dapat the glorification body, tubuh kemuliaan nanti. Saudara dapat the resurrection body, tubuh kebangkitan. Maka kembali lagi saudara punya jiwa bertemu, karena saudara adalah identitas diri yang sifatnya pribadi dan tidak ada orang dua seperti saudara. Ya, nah ketika saudara-saudara meninggal dunia, jiwa pergi ke mana? Ya, tapi roh tetap untuk selama-lamanya. Jadi satu kali satu orang hadir. Itu sebabnya kita gereja menentang yang namanya aborsi. Aborsi ketika sudah ada inseminasi atau terjadi pembuahan, maka sejak itu roh diberi oleh Tuhan dan terciptalah satu makhluk hidup yang baru yang namanya manusia, dan pembunuhan atasnya sama dengan pembunuhan seorang manusia dewasa, sama nilainya karena dia telah memiliki roh, dan roh ini saudara yang akan kekal untuk selama-lamanya. Kembali ke alam baka. Tapi alam baka ada dua. Alam baka yang kekal dalam kemuliaan dan alam baka yang terpisah dari Allah. Dan saya ingin saudara pastikan, saudara punya roh. Kalau rohmu berpisah dari tubuhmu, engkau tidak kembali ke alam baka yang salah. Engkau tidak kembali kepada Sheol, dunia orang mati yang akan mati binasa. Tapi engkau akan bersama-sama dengan Yesus di hari Paskah, bersama-sama dengan Dia di Firdaus, bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Nah, bagaimana supaya rohmu ketika dia game over, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika hari itu terjadi, kemana rohmu? Kemana rohmu? Yang pasti ke surga, lambaikan tangan. Sekali lagi, yang pasti ke surga, lambaikan tangan. Kalau saudara ragu-ragu, nanti kami doakan, mungkin ada something trouble with you. Maka kami harus pastikan keselamatan dalam kekristenan adalah kepastian. Keselamatan dalam kekristenan bukan mudah-mudahan. Jadi kalau saudara tidak tinggalkan Yesus, tidak sangkali dia tidak murtad, waktu mati rohmu kembali kepada Bapa dan rohmu masuk surga. Haleluya.
Dan saya percaya saudara, itu sebabnya saya bilang di awal, sadari dan fokus bahwa yang paling penting di hidup saudara dan hidup saya adalah rohmu. Roh yang sudah diselamatkan, bisa tidak dia tidak selamat? Iya, gara-gara jiwamu. Gara-gara jiwamu yang emosional, iri hati, dengki, cemburu, kepahitan. Saudara tahu, ketika poin berikut saya menjelaskan, tapi saya singgung sedikit. Ketika saudara lahir baru, maka yang baru ini adalah rohmu. Semua saudara punya roh ini sudah baru. Katakan yang roh baru, katakan amin. Belum semua yakin. Kapan? Jadi poin ketiga kita semua bagi satu kali kan? Ketika saudara percaya pada Yesus, saat itu rohmu baru. Ulangi, ketika saudara bilang, aku menerima engkau sebagai Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kristus dalamku, aku dalam Kristus, itulah inti kekristenan. Dan kalau saudara berkata seperti itu, itulah kalimat yang akan memindahkan roh saudara dari dunia kematian kepada kehidupan, dari kegelapan kepada keterangan, amin. Kepada terang, amin. Dan pada saat itu ketika engkau tidak error, pada saat engkau berpisah dari jiwa, boleh bang? Berpisah dari jiwa dan dari tubuhmu, maka engkau akan dengar Tuhan berkata, salahlah engkau, hai hambaku Hendra Kidane, yang tiap minggu angkat sound system, yang tiap minggu mengurus ruko, yang tiap minggu jadi asisten gembala, yang melakukannya tanpa pabrik, umpahmu besar di surga. Haleluya. Yang penting jangan berubah setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Bagaimana kalau kita mulai jodoh, kalau orang lain tanya, kalau dia yang bawa kita pada Yesus? No. Cuma tampilan luar itu gagal untuk apa? Kalau dia tidak bawa kita pada Yesus. Saudara harus pastikan pasanganmu, jodohmu yang membuat engkau makin dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak bawa engkau pada Yesus, ia bukan pasanganmu. Bagaimana caranya? Putuskan hubungan dengan yang. Haleluya. Saudara boleh bilang haleluya. Jadi yang kedua ini saudara perlu perhatikan bahwa sekarang kita sudah jadi bagian daripada apa yang saya sebutkan tadi, lahir baru. Ini sudah poin ketiga. Poin kedua, ketika saya campur satu kali, saya gabung satu kali. Ingat, waktu saudara mati, maka rohmu akan ke sorga. Rohmu akan ke sorga. Yang yakin rohmu ke sorga, lambaikan tangan sekali lagi. Jangan pernah berubah. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun itu. Kalau ada raja minyak dari Arab bawa oto Mercy dan melamar saudara, saudara cek dulu, jangan-jangan di Mercy cuma ada sewa yang kelima. Haleluya. Karena apa? Penampilan belum menentukan isinya. Karena yang paling penting Yesus di hati. Yesus segala-galanya. Kalau Yesus segala-galanya, segala sesuatu aman dan selesai karena Tuhan Yesus Maha Kuasa dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan saudara. Kita boleh gagal di masa lalu, tapi kalau bersama Yesus hari ini kita ada, kita masih punya masa depan, kita masih punya harapan, kita masih punya kesempatan untuk kita bisa menerobos ke depan. Dan hidup kita yang adalah roh ini, jangan sampai rohmu ngomong pada tubuh tadi. Bilang apa tadi? Ada hidup bersama Nana di dalam Nana. Karena tapi roh mau, tapi tubuh ini malas. Kita maaf, jangan tersinggung ya, karena dulu juga kita sama-sama malas, bukan? Yang dulu pernah malas ibadah bilang amin. Kalau bangun pagi beribadah, Nana bisa datang ibadah bilang amin. Karena engkau dikomandani oleh tubuhmu, padahal rohmu mau. Dan sayang kalau tubuh ini menjadi kendala, padahal tubuh ini adalah kendaraan. Katakan, tubuh adalah kendaraan. Ceritanya begini, rohmu naik atau turun tergantung tubuhmu bekerja sama atau tidak. Betul? Setuju dengan saya? Apakah Roh Kudus pernah bendeng di telinga seorang yang tidak ke gereja hari Minggu? Tidak pernah. Semua keputusan ada pada roh, jiwa, dan eksekusi oleh tubuh. Jangan salahkan tubuhmu, karena tubuhmu ini harus dikomando oleh rohmu. Maka pernah dengar ayat berkata begini, hai jiwaku. Ngomong itu yang ngomong adalah roh. Coba roh bilang pada jiwa dan tubuh, hai jiwaku, pujilah Tuhan.
Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan jangan serupa dengan dunia ini. Haleluya. Dunia sorebe Tuhan. Dan jangan ikut pada dia. Yang benar tetap kebenaran. Ya tunggu. Hidup kudus dan Tuhan Yesus. Sama-sama yang tahu. Oh dunia sorebe Tuhan. Jangan sorebe jangan. Yang benar tetap kebenaran. Yang benar tetap kebenaran. Hidup kudus dan Tuhan Yesus. Bilang betul. Persembahkanlah. Jadi memang tubuh Pak agak sedikit pemelawan. Jangan jadi senjata-senjata menjadi senjata kelaliman. Kalau tanganmu membawa engkau ke neraka, lebih baik tanpa tangan masuk surga. Kalau matamu membuat engkau masuk ke neraka, lebih baik engkau tanpa mata masuk surga. Juga sebenarnya. Bukan itu ayat punya maksud. Tapi gunakanlah tubuh kita menjadi alat agar roh kita makin kuat, jiwa kita makin strong. Haleluya, haleluya. Jadi sekarang ketika saudara lahir baru, ketika saya lahir baru, katakan, ketika saya lahir baru. Saya baru setengah jam. Kalau di gereja biasa 1 jam setengah, kalau di sini paling lama 1 jam. Sabar saja, baru setengah jam. Ketika saudara lahir baru, katakan, ketika saya lahir baru. Semuanya 2, 3. Ketika saya lahir baru. Kapan itu? Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada yang sampai hari ini belum ngomong, Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, sementara ketemu kami, karena itu penting. Itu titik starting point. Itu titik awal saudara ada dalam Kristus. Jangan-jangan saudara belum pernah ngomong seperti ini dan saudara merasa ada dalam Kristus. Tidak bisa tanpa pengakuan. Dari hati orang percaya, dari mulut orang mengaku. Dan kalau ke hati kita percaya, mulut kita mengaku, maka jadilah seperti iman saudara. Kalau kita melihat roh saudara baru. Rohku melambung tinggi. Ada lagu yang saya mau ajar tapi belum sempat dipelajari oleh pelayan altar. Roh kita harus melambung tinggi. Supaya terbang tinggi mengatasi badai. Kalau rohmu melambung tinggi, karena di dalam rohmu ini ada benih yang sama yang ada pada Kristus. Karena Kristus pemenang, maka roh juga yang ada pada saudara adalah roh pemenang. Karena Kristus yang adalah pemenang atas iblis, roh juga yang ada pada saudara adalah pemenang atas iblis. Dan saudara tidak akan pernah terkalahkan. Saudara tidak akan pernah menyerah. Never give up. Kalau ini bisa menyerah, ini bisa menyerah. Tapi rohmu saudara, karena dia satu benih dengan Kristus, satu sumber yang sama dengan Kristus, dia never give up. Haleluya. Sejak saudara lahir baru, ada lagu, Adapun hidupmu ini bukannya aku lagi. Siapa? Melainkan Kristus. Usia 4 tahun ini. Jemaat ingat lagi, Kristus hidup di dalam kita. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam
boleh bilang haleluya. Haleluya. Yang keempat, saudara-saudara, menang kalahnya tidak, salah perputar. Menang kalahnya kita menghadapi kenyataan hidup bergantung pada kuat lemahnya roh kita. Ulangi, menang kalahnya hidup saya dan hidup saudara, apakah saudara pendeta, jemaat, penguasa, pebisnis, pegawai, ibu rumah tangga, apapun saudara pedagang asongan atau saudara pedagang eceran, mau Indomaret, Alfamart, apapun Maret, termasuk Tiberias Maret, haleluya. Apapun saudara-saudara keadaannya, seluruhnya bergantung kepada kuat lemahnya roh saudara. Ayo roh fokus ke depan, haleluya. Fokus ke depan, haleluya. Jadi kuat lemahnya hidup seseorang bergantung kepada roh kita. Galatia 4 ayat 3. Haleluya. Yes, lihat ayatnya. Galatia 4 ayat 3 firman Tuhan, demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Haleluya. Haleluya. Selama seseorang belum akhir balik, Galatia pasal 4 ayat 3. Yang akhir balik ini bukan fisik. Selama seorang belum akhir balik ini bukan jiwa. Selama seorang belum akhir balik ini dimensi spiritual. Selama roh saya tidak akhir balik atau tidak progresif, press on to maturity, tidak terus bergerak ke arah kedewasaan, selama itu kita takluk kepada roh-roh dunia. Roh dunia itu bekerja melalui jiwa kita. Dan jiwa kita yang gundah gulana akan menjadi alat pijaknya iblis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Karena iblis mendapat kesempatan dari ekspresi jiwa kita. Sebab begini, kalau rohmu jadi dewasa, kalau rohmu jadi kuat, maka jiwamu akan tertransformasi dengan sendirinya. Kalau rohmu kuat, maka jiwamu akan diubah. Yang dulu kau selalu galau, kalau rohmu kuat, maka sekarang kau akan selalu tenang. Amin. Badai yang sama pada dua orang yang berbeda, badai yang sama pada roh yang kuat akan menjadi sesuatu yang sederhana. Tapi badai yang sama pada orang yang rohnya lemah, itu akan menjadi sangat-sangat berat. Itu sebabnya kuat lemahnya hidup saudara dan saya bergantung kepada kuat lemahnya roh saudara. Haleluya. Coba saudara lihat ekspresi. Kalau roh ini kuat, jiwa akan dan tubuh akan ikut. Yes. Haleluya. Yes. Dia mengikuti petunjuk dari sutradara. Kalau roh sana, sekarang yang komando adalah roh. Halo, hidup saudara dikomando oleh apa? Rohmu. Baru hidupmu akan selalu mengalami kemenangan. Kalau dikomando oleh tubuhmu, engkau akan selalu galau. Sekarang yang pimpin adalah roh. Oh dengar? Roh yang pimpin. Kuat. Semangat. Semangat. Yes. Maka roh, jiwa dan tubuh nyawaku. Roh dan jiwa apa-apa. Bisa sinkron, bisa jalan sama-sama. Ayo jalan sama-sama. Ya, roh ke kanan. Hidup yang sinkron, amin. Tidak galau, haleluya. Tapi coba kalau tubuh yang pimpin. Inilah yang terjadi ketika setan bertemu kita, dia tertawa. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Kamu siapa? Karena dia tahu siapa kita. Amin. Dia tahu masa lalu kita. Dan kalau dia tuduh kita dengan masa lalu kita, gampang. Mari kita bicarakan masa depan dari iblis. Haleluya. Haleluya. Dia cuma bisa lihat masa lalunya kita, dan dia tidak bisa menentukan masa depan kalau roh kita kuat. Dia tidak bisa mengatur masa depan kita. Karena rancangan Tuhan mengenai roh kita adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Masa depan yang bukan kecelakaan. Masa depan yang bukan malapetaka.
Tapi Bapak Ibu Saudara yang terberkati hari ini, jangan lupa yang mimpin harus rohmu. Ayo sekarang ambil lagi. Yes. Nah, ekspresikan. Siapa yang mimpin sekarang? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan bagi, nggak akan, bukan bagi, katakan kebesaran, sampai setiap tutup sebagai damanku. Coba, Kristus dalam segala. Saudara, sangat-sangat kebetulan yang peran manusia roh yang bernama ini memang sehari-harinya lincah. Jadi kalau roh saudara lincah seperti itu, jiwamu akan dikontrol oleh rohmu dan saudara akan tenang. Haleluya. Dan tidak akan galau. Sakit penyakit adalah ekspresi dari rohmu yang sedang bermasalah. Kalau rohmu baik-baik saja, maka virus, kuman, bakteri akan berhenti beroperasi. Kau boleh terinfeksi, engkau boleh mungkin terpapar, engkau tidak akan terkapar karena rohku kuat. Engkau mungkin bisa palaka, tapi saudara-saudara tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak dalam arti tidak bisa bangkit. Karena kalau rohmu kuat, maka engkau bisa bangkit dari keterpurukan. Engkau bisa bangkit untuk terobos dan ambil alih apa yang selama ini diambil oleh iblis. Dan engkau berkemenangan. Karena Yesus bilang kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kalau saudara punya roh yang kuat, maka waktu itu saudara akan bicara dan nyanyi lagu. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa biku. Pemain keyboard lagi cari kekuatan deh. Ada udah temukan. Sudah Pak. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani. Bukan kekuatan jiwamu, bukan kekuatan tubuhmu, tanpa Tuhan yang bisa, tanpa Tuhan yang di dalam rohmu, Roh Kudus dalam rohmu. Ku tak mampu sendiri. Tuhanlah kuat saudara. Engkaulah Tuhanku. Stop. Karena masih panjang. Yang kelima, saudara-saudara, mari kita lihat. Kalau roh saudara sudah tahu, lemah kuatnya hidup kita menghadapi segala sesuatu bergantung pada lemah kuatnya roh kita. Katakan amin. Yang kelima, mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Kita harus tahu bahwa kita kuat atau lemah, kita punya roh, itu bergantung pada makanan apa yang kita makan. You are what you eat. Next, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Stop, sudah sekolah kita, sudah pelayan altar, sudah penilik CK, sudah jadi penatua diaken, terus. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Haleluya. Kalau saudara punya roh, tadi kan kuat lemahnya hidup saya menghadapi dunia tergantung kuat lemahnya roh saya. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana roh saya kuat? Pertanyaan ini jawabannya adalah rohmu kuat atau lemah bergantung pada makanan yang kau konsumsi. Amin. Saudara, saya tidak anti dengan khotbah. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti sukses.
Maunya masuk gereja, tetap Tuhan baik. Jangan ada yang komplain. Saudara mau hidup seperti apapun, Tuhan selalu setia. Saudara, Tuhan pasti buka jalan, amin. Saudara jangan berani bilang amin, karena saudara tahu kemana arah khotbah saya. Khotbah tentang berkat itu baik, tapi khotbah tentang berkat yang tidak bertambah levelnya untuk kita berubah menjadi seperti Kristus, itu yang disebut dengan makanan seperti susu, yang membuat orang tidak bisa punya panca indera rohani yang tajam, mengerti apa maunya Tuhan, mengerti apa agenda Tuhan. Saudara, diberkati itu baik, bukan amin? Tapi tujuan Tuhan bukan untuk cuma diberkati secara ekonomi. Sebab kalau uang banyak, Raja minyak di Arab Dubai sana. Sampai saya pernah ada di sana satu waktu. Handphone terlepas di terminal, di bandaranya ada orang ambil karena semua orang pada doi. Mari coba berani kau terlepas yang paling lima. Haleluya. Jadi kalau cuma ekonomi ukuran sukses, masih banyak orang lebih hebat di sana. Tapi kalau kita mau lihat yang sebenarnya, yang membuat kita matang adalah kematangan ketajaman kita melihat masalah dari sisi mana kita bisa selesaikan, dari sisi mana kita bisa masuk dan pecahkan. Kalau kita punya panca indera yang tajam, bagaimana pancaran indah? Bagaimana indera pradra? Salah lagi. Bagaimana panca indera kita bisa tajam kalau kau cuma dengar firman hanya menguat-kuatkan saja. Setiap kali dengar firman, saya tidak mempersalahkan, tapi itu yang membuat bertahun-tahun kita boleh jadi pengajar, tapi kita selalu tergantung pada susu mimi. Setiap kali dengar khotbah berkat bersemangat, tapi setiap kali dengar khotbah perubahan sikap karakter, kita selalu berdiri. Haleluya. Kalau saya khotbah di tiga ini, kalau saya khotbah berkat, lihat siapa yang merespon. Tuhan pasti memberkati engkau apapun keadaanmu. Tuhan akan menolong kau walaupun engkau tidak mengampuni. Tapi engkau akan diberkati kalau kau menjadi seperti Kristus. Yes. Saya acak ya. Saya mau tes orang respon yang mana ini. Tuhan akan mengurapi engkau dan akan menjadikan engkau orang terkenal. Dalam dia bingung. Saya tanya, diurapi itu baik? Tapi bukan itu tujuan. Sebab orang diurapi masih banyak stres. Bakalah ya kurang pas gereja. Karena diurapi, saking diurapinya banyak berkat, bukan? Dan saking banyak berkatnya, kalau hati tidak tertransformasi, kita akan bertengkar. Kakak berani pun bisa bertengkar. Karena apa? Hati kita, di mana hartamu berada, di situ dompetmu. Mulai tes, kau harus matikan dagingmu dan jadi seperti Kristus. Yesus 3:3 cuma tobat. Haleluya. Tuhan akan memberkati dan mengangkat engkau dari kepala, bukan ekor. Betul. Karena itu berdampak pada fisik. Tapi jika engkau pada hari mendengar firman dengan baik dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkati engkau di kota, berkati engkau di ladang, berkati bapakmu, berkati orang-orangmu, dan bersatu jalan musuh dalam kota, dan betul jalan mereka akan lari daripadamu. Ingatlah, hari-hari dengan firman yang kepala dia bingung. Jadi sesama dan tiga. Jujur, saudara-saudara lebih suka dengar gembala atau pendeta yang khotbah berkat atau khotbah berubah kelakuan. Betul, audiens yang sekali. Saya lebih suka dengar khotbah yang tenang saja. Semua indah pada waktunya. Yang masuk gereja Tuhan juga mengerti. Tuhan juga akan banyak sabar. Haleluya. Soal kepahitan. Kan tidak gampang orang disakiti untuk mengampuni. Jadi Tuhan juga paham. Amin. Sabar saja. Berkat Tuhan akan datang tidak pada waktunya. Saudara sudah tidak amin karena saudara sudah mulai tangkap bahwa ternyata dia adalah makanan bagi jiwa, bukan bagi roh. Dan supaya roh kita kuat, kita harus makan roh kita. Kalau ada firman bilang begini, saudara, memang tidak mudah untuk menyangkal diri. Tapi tidak ada jalan lain supaya kita dipromosi oleh Tuhan.
Kita harus menyangkali diri kita. Daging memang tidak mudah dimatikan, tapi tidak ada jalan lain. Dia harus dimatikan. Saudara respon apa? Amin. Pada saat saudara respon, saat itu roh mulai dimakan. Saya tanya, kalau yang makan capcay buka mulut atau tutup mulut? Orang yang makan capcay. Kalau saya minum ini, saya pakai mulut. Kalau saya tutup, dokter isi di hidung. Itu dia nama apa? Infus. Saudara mau buka, saudara punya roh supaya bisa makan? Lagi, yang mau dengar firman mau makan rohmu katakan amin. Nah, waktu dengar firman, walaupun firman keras bilang yes. Bilang amin. Ini bukan gaya khotbah, tapi ini rohmu respon. Rohmu makan. Kalau rohmu merespon, jangan saudara-saudara sampai habis ibadah, habis khotbah pendeta suka suar-suar. Kenikmatannya. Kenapa? Engkau biarkan rohmu tidak makan. Karena firman tidak bisa masuk di sini. Dengar. Ini firman. Kalau saya ini pembawa firman, dia datang di firman. Kalau dia lewat di sini, puk, dia otak akan mengolah. Masa? Iya. Tidak ada persoalan juga, tidak mengerti pendeta. Kalau dia datang di sini, 2 minggu sampai pergumulan, 2 minggu sampai masalah. Memang bagus, tapi jadi utang lumayan. Tapi kalau firman itu datang dari roh, saudara respon, yes! Mengerti dan tak mengerti bilang jauh amin. Saya tanya yang biasa makan wortel capcay, apakah saudara makan wortel? Saya bilang, wortel ini warna orange. Ini jenis ubi-ubian. Ini dia berbuah bukan ke atas tapi ke bawah. Kalau dipotong agak keras. Dan semua jenis sayuran ini wortel mesti taruh lebih lama supaya jadi lembut. Kalau taruh terakhir, sebagaimana di keras pertama, begitu terus dia. Ini wortel ini mengandung vitamin C. Kalau saudara hidup hari-hari cuma analisis wortel, kapan saudara makan? Haleluya. Kalau cuma saudara analisa firman, ini ayat ini mau kasih ini ayat ini. Kasih tahu Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kasih tahu ayat. Kalau saudara tahu kenapa tidak berubah dah? Orang tahu lihat dari apa? Berubah. Seperti Power Ranger. Haleluya. Ayatnya sudah dihafal. Kemudian menyediakan kami paling hafal karena tiap tahun dapat ayat itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Untuk ditambahkan belum datang siapa yang salah, firman atau kita? Kita dikasih pasti dengar firman karena roh kita tidak respon. Sedang tertawa sedikitnya. Malah kalau saudara pegang ini, kalau pendeta dekat saudara semprot. Kalau banyak mulu pendeta. Cara semprot. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kalau saudara punya roh mau buat, nomor berapa tadi? 5. Maka saudara harus perhatikan makanan rohani apa yang kau konsumsi. Apa dengar firman hari ini luar biasa, dahsyat, amin. Luar biasa, dahsyat, amin. Haleluya. Haleluya. Tapi hari Senin tubuhmu, telingamu kau pasang dengan gosip. Karena saudara tata sana. Tata sana berapa? 200 kilogram. Melebihi batas sampai timbangan rusak. Tahu tanda tanda utang berapa banyak? Hari-hari pasang telinga untuk gosip, maka rohmu akan distorsi. Rohmu yang dengar firman yang banyak hari minggu yang dahsyat hebat akan tereliminasi oleh tubuh dan jiwa. Jiwa ini suka ini drakor. Apa itu drakor? Drama Korea sampai semua gaya. Sudah tahu beda mana orang Pinasa dan orang Korea. Karena itu otak Korea so masuk di sini. Sementara firman yang masuk ke dia. Itu sebabnya rohnya tidak bisa strong. Haleluya. Gaya baju Korea, gaya bedak Korea, mata bulat Korea, kulit Korea.
Kenapa? Fokusmu, makananmu. Kau dengar firman hari Minggu, hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu. Kau cerita kekurangan orang. Kapan rohmu bisa kuat? Kapan rohmu bisa bertumbuh? Apalagi kau cerita tentang kekurangan pelayan, sesama pelayan. Dia tadi menyanyi, bersuara, dia merdu sekali. Karena bersuara merdu sekali bro, malah lebih baik berhenti. Kalau rohmu mau strong, berhenti buang waktu di hal-hal yang tidak berguna. Berhenti jalan-jalan tanpa arah. Amin. Berhenti berselancar dalam hal-hal yang tidak berguna. Karena waktumu tidak banyak. Siapa yang yakin besok masih hidup? Tidak ada. Kalau hidupmu masih ada hari ini, pakailah tubuhmu, pakailah jiwamu untuk membuat rohmu ini bertumbuh. Rohmu kuat. Haleluya. Salah satu, baru 45 menit. Salah satu sifat roh, ia hanya bisa bertumbuh atau turun selama dia melekat pada tubuh. Lagi, selama rohmu melekat pada tubuh, selama itu potensial growth-nya ada. Tapi setelah rohmu terlepas dari tubuhmu ketika engkau mengambil lagi, ketika kau bertambah gelar satu almarhum, yang wanita almarhumah, yang bukan wanita, bukan pria aluminium. Maka pada waktu itu rohmu sudah tetap, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Selama masih di tubuh, masih bisa naik. Seburuk apapun hari kemarin saya sering ngomong, tapi kalau hari ini masih hidup, tubuh masih ada hayat di kandung badan. Haleluya, masih ada hayat di kandung badan. Maka masih ada kesempatan. Bangun manusia roh, kasih makan dia. Haleluya. Saudara, satu saat saudara tidak lagi bergairah dengan firman yang hanya isinya lucu-lucu saja. Perhatikan kata saja, lucu boleh, tapi saja. Semuanya cuma lucu yang kita cari. Kalau cuma lucu yang kita cari, kita undang tukul arwana. Kita bayar dia. Dia melucukan kita. Saya tidak tertarik dengan lucu-lucunya. Walaupun kita kadang berkhotbah sedikit melucu, supaya saudara boleh tahan dengan 2 jam. Tapi bukan itu tujuan untuk makan roh kita. Kalau roh kita kuat, makananmu apa? Haleluya. Yang ke-6, 50 menit. Kita harus selalu mengerti bahwa mereka yang berdiri di sini sudah capek. Waduh, belum ada dulu. Haleluya. Efesus 6 ayat 12. Saudara tinggal berapa? Tinggal 2. Efesus 6 ayat 12, firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari apa? Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, sama-sama semua jemaat, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, udara itu atmosfer, sorga, saudara. Langit ada 3, langit atmosfer, langit tingkat kedua yang namanya langit levelnya sebelum sorga, itu ada 3. Iblis punya tempat ada di langit yang kedua, dan di situ dia beroperasi. Nanti satu waktu dia akan turun dari sana dan akan berubah menjadi antikris, karena dia sudah tidak punya tempat di sana. Karena kita yang akan mengambil alih tempat dia di sana. Karena kita punya roh yang strong ini akan membuat kita seperti dia, akan membuat iblis tidak punya tempat lagi. Dan ketika dia tidak berdaya, apa yang itu terjadi? Ketika roh saudara kuat, katakan ketika roh saya kuat. Ketika roh kita kuat, maka kita akan mulai bisa mengalahkan dunia. 120 menteri Babel merekayasa sebuah trik untuk menjebak Daniel dalam 30 hari, agar tidak ada seorang pun menyembah kepada dewa lain selain kepada tuanku Nebukadnezar. Dan kalau ada yang melanggar, akan dimasukkan ke dalam gua singa.
singa yang lapar, singa yang puasa. Saudara-saudara, dan Daniel, ayat yang itu dalam bahasa Inggris bilang, Daniel memiliki spirit yang excellent, roh yang excellent, roh yang luar biasa. Roh apa yang mas? Roh yang kuat, roh yang terbangun. Itu sebabnya ia tidak takut dengan gua singa. Haleluya. Saya tahu saudara-saudara, ketika Daniel terjebak, ia tidak stres. Amin. Ia tidak marah. Di dunia kerja, di kantor, engkau boleh disepelekan, engkau boleh dibuang, engkau boleh dijebak. Tapi kalau rohmu kuat, engkau tidak galau, engkau tidak stres, engkau tidak post power syndrome. Tapi engkau tetap tegar. Kau naik biasa, turun juga biasa. Orang kalau cuma hebat naik, nanti tunggu waktu dia turun. Haleluya. Karena paling hebat orang tahan kalau naik, tapi waktu turun tidak banyak orang kuat. Waktu kaya engkau siap, tapi waktu jatuh pope belum tentu engkau mampu. Kau pope dari pope biasa, pope manucu. Haleluya. Kalau kau jadi kuat, keadaan di atas atau di bawah, sama-sama kita bisa keluar. Haleluya. Waktu semua mata tertuju pada engkau kuat, tapi waktu tidak ada satu sepasang mata pun perhatikan lagi. Mata orang tidak lagi tertarik padamu. Tapi kalau rohmu kuat, engkau seperti Daniel. Waktu ia masuk ke gua singa, Tuhan beracara, Tuhan turut bekerja. Saya punya candaan sedikit. Tuhan membuat singa-singa di gua singa kena asam lambung. Yang pernah asam lambung bilang amin. Biar soal lapar saya mati, mau makan susah sekali. Sampai singa-singa. Tapi saya bicara ini benar karena setelah ketahuan 120 menteri punya rekayasa, raja itu bilang masukkan mereka ke dalam goa itu. Dan Alkitab mencatat belum sampai di tinggi dasar, orang benar bilang belum sampai dasar goa, cakar rame-rame. Itu bukti bahwa di singa-singa ini betul-betul lapar. Tapi seorang yang excellent, spirit yang excellent, dia bisa menghandle, dia bisa menghadapi kesulitan, tetap kesulitan, tapi kita akan ada di atas kesulitan. Tantangan tetap tantangan, tapi kita akan melampaui tantangan itu. Haleluya. Di saat D di saat kalau rohku kuat, kau akan terbang. Bapa kau raja atas semesta, turun dan kalau saudara tenang, tetap tenang, walaupun besok jatuh tempo pembayaran, belum ada uang di tangan, itu berarti rohmu sedang kuat. Karena Tuhan akan berbuat sesuatu. Ikan-ikan di danau Tondano, ikan pertama yang kau tangkap, di mulutnya ada koin, dan koinnya koin emas, dijual di istana emas sana. Kemudian saudara bayar jatuh temponya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ayat ini belum berhenti sampai situ. Ada ayat mengatakan, bagi setiap orang yang percaya tidak